Indonesia memiliki luas wilayah 1.905 juta kilometer persegi dan memiliki berbagai ragam budaya. Selain itu, Indonesia juga kaya akan flora dan fauna di dalamnya. Indonesia juga memiliki jumlah penduduk sebanyak 268 juta jiwa. Halo, kenalin, nama aku Niko. Di sini aku mau nemenin teman-teman belajar tentang sumber daya alam Indonesia. Apakah ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Kalau begitu, mari kita bahas. Jadi, sumber daya alam adalah suatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan juga tanah. Jenis sumber daya alam ada dua, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh sumber daya alam yang terbarukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah, tetapi penggunaannya harus tetap dibatasi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya yang sangat terbatas. Jadi, apakah kalian sudah paham tentang dua jenis sumber daya alam tersebut? Kalau sudah paham, ayo lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah tentang pemanfaatan sumber daya alam. Kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam di bidang energi, pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Yang pertama, pemanfaatan di bidang energi. Sumber daya alam digunakan sebagai bahan bakar atau sumber energi untuk aktivitas manusia. Yang pertama, energi fosil seperti minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, bahan baku, industri kimia, dan pembuatan aspal. Yang kedua, gas alam yang dimanfaatkan untuk bahan bakar rumah tangga, pembangkit listrik, dan bahan baku pupuk. Yang ketiga, batu bara digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan bahan baku untuk pembuatan baja. Selanjutnya ada energi terbarukan, seperti tenaga surya yang menghasilkan listrik melalui panel surya, dan tenaga angin yang menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik, dan tenaga air yang dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga air, dan panas bumi sebagai sumber energi bersih untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang kedua, ada pemanfaatan di bidang pertanian. Pertanian memanfaatkan tanah subur, air, dan iklim yang mendukung untuk menghasilkan bahan pangan dan komoditas lainnya, seperti tanah yang digunakan untuk menanam padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan, dan air untuk irigasi sawah dan ladang serta memelihara tanaman, dan hutan untuk mendukung agroforestry seperti tanaman kopi, kakao, dan karet. Yang ketiga, pemanfaatan di bidang kehutanan. Hutan menyediakan berbagai hasil alam yang dapat digunakan oleh manusia. Yang pertama, ada kayu yang digunakan sebagai bahan bangunan, furnitur, kertas, dan kerajinan. Non-kayu seperti getah karet, damar, rotan, madu, dan obat-obatan alami. Dan juga sebagai ekowisata, pengelolaan hutan untuk wisata alam dan pelestarian lingkungan. Yang keempat, pemanfaatan di bidang perikanan.
Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi besar di bidang perikanan. Perikanan tangkap yang memanfaatkan ikan, udang, cumi-cumi, dan hasil-hasil laut lainnya. Perikanan budidaya, pengelolaan tambak udang, bandeng, rumput laut, dan ikan air tawar. Dan yang ketiga sebagai ekowisata bahari, wisata terumbu karang, dan ekosistem laut yang terjaga. Dan yang terakhir, pemanfaatan di bidang pertambangan. Sektor pertambangan memanfaatkan mineral dan logam untuk berbagai kebutuhan, seperti emas dan perak yang digunakan untuk perhiasan dan alat elektronik, dan nikel yang digunakan sebagai bahan utama baterai dan baja tahan karat, besi untuk industri konstruksi dan pembuatan alat berat, dan yang terakhir batu bara sebagai energi industri dan energi pembangkit listrik. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan tentang pemanfaatan sumber daya alam di berbagai bidang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pelestarian sumber daya alam. Jadi, pelestarian sumber daya alam adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga, melindungi, dan mengelola sumber daya alam agar tetap tersedia dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Tujuan dari pelestarian sumber daya alam adalah yang pertama, memastikan ketersediaan sumber daya alam untuk kebutuhan generasi mendatang. Kedua, mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang ketiga, untuk melindungi flora, fauna, dan ekosistem dari kepunahan. Dan yang terakhir, untuk menjaga sumber daya yang penting untuk kehidupan seperti air, udara, dan tanah. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, konservasi sumber daya. Menggunakan sumber daya secara hemat dan memperbarui yang dapat diperbarui seperti reboisasi pada hutan. Dan yang kedua, pengelolaan limbah. Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang limbah untuk mengurangi polusi. Yang ketiga, pemanfaatan energi terbarukan. Beralih dari energi fosil ke energi terbarukan seperti matahari, angin, dan juga air. Keempat, pendidikan dan penyadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya alam. Yang kelima, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Menggunakan teknologi yang minim dampak negatif terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, peraturan dan penegakan hukum. Menerapkan regulasi yang ketat untuk melindungi lingkungan dan mengawasi aktivitas eksploitasi yang berlebih terhadap sumber daya alam. Selanjutnya, manfaat pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, menjamin keberlanjutan ekosistem. Yang kedua, meminimalkan dampak bencana alam akibat kerusakan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup manusia melalui lingkungan yang sehat. Dan yang terakhir, mendukung keberlanjutan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam. Jadi, itulah materi tentang sumber daya alam dariku, teman-teman. Aku ada kuis nih buat teman-teman terkait materi sumber daya alam tadi. Linknya aku taruh di akhir video ya. Terima kasih dan sampai jumpa, teman-teman.